Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Yang mana kami di sini akan membahas seputar tentang dunia kewirausahaan. Yang mana ini khususnya pada pengalaman kami di sini pribadi. Ya, baik, podcast kali ini teman-teman semua, kami akan berbagi cerita tentang bagaimana kami memulai daripada usaha, tentang yang kami hadapi hingga perjalanan berharga yang kami dapatkan selama menjalankan usaha tersebut. Ya baik, mungkin untuk lebih lanjutnya di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, yang mana saya di sini sebagai host, dan juga kami di sini ditemani beberapa teman, ada 3 orang di sini. Perkenalkan, nama saya Desno Hakim, dan ada teman saya nih. Saya Risa Julia. Dan saya Muhammad Alfa. Saya Aisyah. Nah baik, saya sudah ditemani oleh 3 yang akan nanti menceritakan pengalaman-pengalamannya. Langsung saja, mungkin saya terlebih dahulu akan menanyakan kepada saudari Risa. Baik, untuk saudari Risa, saya ingin bertanya, sebenarnya bagaimana sih awal mula Anda ini tertarik mengenai tentang berwirausaha? Kalau untuk pertama tertarik itu dari orang tua saya kan. Orang tua saya itu kan jualan baju gitu. Jadi saya melihat wirausaha itu ternyata ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan ya. Maksudnya ada untungnya dan ruginya. Nah dari situ saya ya melihat keuntungannya itu tuh tertarik tuh. Jadi ketika melihat keuntungannya sangat tergiur gitu ya. Nah, peran Anda di situ tuh sebagai apa? Kalau peran saya di usaha orang tua itu apa ya, sebagai kurir ya mungkin disebut, soalnya saya ngambil barang dari toko lain baru saya masukkan ke usaha orang tua saya. Gitu. Jadi modelnya seperti just tip gitu ya. Ya. Terus Anda kan mengantar-ngantar gitu ya, atau bahasanya seperti just tip gitu ya. Nah, berapa yang Anda dapatkan dari Anda mengantar barang itu? Karena itu usaha orang tua ya kan, apa bisa dibilang juga membantu ya, untuk uang atau upahnya itu tuh nggak ada ya. Tapi untuk kalau misalnya saya kan orang tua saya jualan baju nih, kalau misalnya saya pengen baju yang itu ya itu yang dikasih, itu sih mungkin upahnya. Jadi Anda ini tidak mengharapkan daripada uang ataupun yang dikasih itu ya. Iya. Tapi memang bahasanya ya, rasa daripada seorang anak ingin membantu orang tuanya gitu ya. Luar biasa sekali ya. Rasa rasa sayangnya kepada orang tua gitu kan, ingin membantu orang tuanya. Mungkin yang selanjutnya yang ingin saya tanya, karena kan pekerjaan seperti itu di Justi mengantar-antarkan itu pasti ada tantangannya ya. Nah, selama yang Anda rasakan nih, apa sih tantangan terberat pada saat Anda membantu orang tua ataupun mengantarkan tadi usaha orang tua itu? Kalau untuk tantangan di sini kan apa ya, dari toko ke rumahku kan lumayan jauh. Kadang kita tuh sudah janjian sama sellernya untuk ngambil sore, tapi di sore itu hujan. Nah, jadi di situ tuh tantangan kita harus mengkonfirmasi ulang untuk mengambil mungkin besok ketika tidak hujan. Berarti tantangan salah satunya berarti tadi itu ya, ketika pada saat mengantarkan, tapi di sisi lain cuaca berkata lain juga gitu kan ya. Tapi di balik itu ada nggak nilai yang paling berharga selama yang kamu lakukan di berwirausaha itu? Nilai yang paling berharga yang kamu dapatkan selama itu apa? Nilai berharga ya mungkin pengalaman ya, nilai berharga itu pengalaman, artinya saya mungkin bisa merasakan apa yang orang luar rasakan. Menarik ya, berarti bisa merasakan ya bagaimana mungkin ketika memang kita awalnya belum pernah merasakan itu, melihat orang-orang yang antar daripada usaha-usaha itu, tapi di sisi lain yang berharga kamu mendapatkan pengalaman yang luar biasa gitu. Baik, luar biasa sekali pengalaman yang diceritakan oleh saudari Risa ini ya.
Terus mungkin untuk lebih lanjut saya akan menanyakan kepada narasumber selanjutnya, kepada saudara Alfa. Untuk saudara Alfa, bagaimana sih sebenarnya bagaimana awal mula Anda ini berwirausaha? Pengalaman Anda berwirausaha. Kalau pengalaman, kalau kita berbicara pengalaman ini, mungkin ya saya belum pernah sama sekali, jujur belum pernah sama sekali. Jadi awal mulanya itu di sini saya melihat apa ya, tetangga lah berjualan gitu. Nah, disitulah saya tertarik mencoba melakukan usaha seperti ya awalnya dari orang tua juga support. Nah, di situ orang tua juga ada juga kepingin buat usaha-usaha sendiri. Nah, disitulah ayah saya itu membuat bisnis seperti peternakan ayam gitu. Nah, di situ kita buat awalnya dari situ. Terus kemudian itu mungkin ayamnya ini dari awal ya pastilah ada ruginya pasti ya. Karena biayanya dari awal pakannya, makannya, kemudian dari awal rencana pembuatan kandang itu juga itu. Nah dari itu terus salah satu apa ya, keuntungannya ya mungkin kalau dari awal-awal itu kita belum bisa bekerja sama di warung-warung, belum bisa apa ya, mendistribusikan itu belum bisa. Ya masih apa ya, masih tentang apa yang ngasih tahu keluarga gitu. Kalau kita ini ada jualan. Oh, berarti mohon maaf dulu ya. Hanya memberitahukan kepada masyarakat sekitar yang dekat rumah aja ya, belum bisa mungkin mempromosikan keluar Ya, ya. belum bisa. Tapi kalau sekarang gimana? Itu masih berjalankah perusahaan peternakan ini? Kalau sekarang ini masih belum bisa, karena ini kalau dari awalnya peternakan ayam ini bukan ayam potong, misalnya ini ayam ya ayam silang lah, kawinan silang. Nah jadi itu mungkin keuntungannya pas di hari pas kita menjual ke masyarakat itu pas di hari raya lah, anggaplah kayak sekarang ini yang kemarin hari raya Idul Fitri itu ada itu masyarakat minta yang dijual beli, cuma keuntungannya agak kurang karena ini cuma negosiasi aja gitu. Di situ Kalau per ekornya itu berapa kira-kira? per ekor itu mungkin sekitar 150-an ya. Lumayan besar juga ya. Ya yang merasa. Tapi dibalik itu apa sih tantangan yang paling terbesar selama berjalannya usaha peternakan itu? Yang paling terbesar Itu ya mungkin dari ayamnya sendiri juga termasuk, karena itu bukan ayam yang tadi saya bilang dari awal, itu bukan ayam ya, ayam potong itu, ayam silang itu. Nah itu bisa jadi pas dia apa bertelur itu bisa jadi itu tantangannya, induknya itu bisa memakan telurnya sendiri, bisa. bisa sampai gitu ya. Bisa itu bisa. Terus juga ada hewan-hewan gitu, hewan masuk ke keluar gitu. Jadi kurang gitu. Seperti kayak hewan apalagi di alam bisa. Berarti kandangnya ini dekat rumah kah atau gimana? Di rumah kita buat di rumah. Tapi tetap ada aja ya hewan yang seperti hewan ular gitu kan, seperti biawak yang masuk. Pasti ada. Ada yang
Baik, sangat menarik sekali ya pengalaman daripada wirausaha saudara Alfa ini. Ini juga sama seperti halnya yang pertama tadi saudara Nisa gitu kan, membantu orang tua. Terus pengalaman yang paling penting apa yang kamu dapatkan selama kamu membantu orang tua dalam wirausaha peternakan ini? Dan kamu itu ya mungkin kita bisa tahu lah cara merawatannya gitu. Saya memang gitu, saya memang belum bisa itu dari orang tua, dari ayah yang bisa. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua itu kita bisa tahu cara apa ya, cara berkembang biakkan ayam itu, pertumbuhan ayam itu ya. Untuk menghasilkan bibit-bibit baru itu. Jadi banyak ilmu yang didapatkan gitu ya, yang paling berharga gitu, bisa tahu gitu kan ayam-ayam itu seperti apa pertumbuhannya gitu kan ya. Baik, terima kasih saudara Alfa. Kita lanjut dengan sumber kita yang ketiga ini atas nama saudari Aisyah ya. Oke, saudara Aisyah, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih awal mula Anda ini tertarik pada dunia wirausaha? Ya, santai saja. Santai saja. Kita kalau mau yang lain juga mau tanya juga nggak apa-apa. Iya, boleh, Kita boleh. nih, kamu nanya aku Iya, nggak apa-apa. iya, nggak Kita apa-apa. sharing. Sering-sering aja. Ya. Jadi ini tadi awal tertariknya berwirausaha ya. Sebetulnya kalau untuk usaha pribadi itu nggak ada. Cuma awal saya tertarik itu selama saya mulai kuliah. Nah, kenapa? Karena biaya kuliah kan mahal. Nah, terus saya ini perantau, kampung saya jauh. Jadi kalau saya pulang kampung itu, nah di situ saya mulai ini kalau saya cuma diam aja, cuma berlibur ya tapi nggak ngapain karena itu kayak kurang gitu Mas. Jadi kalau libur kuliah kan itu kita lama kan, kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Nah kalau berlibur itu di kampung saya itu nggak pernah diam aja. Kadang saya kan kerja saya punya warung nih, terus mereka mau buka apa namanya, buka usaha kayak jualan minuman, jus, smoothie, terus kayak makan-makanan ringan. Nah dulu saya sempat waktu kita libur 2 bulan. Nah itu lumayan tuh saya di situ. Terus cuma itu juga. Nah tapi itu kadang saya ke situ kalau libur kan kalau kita sedang kuliah kan pasti mereka cari orang baru kan. Nah ini kalau kita libur lagi ya otomatis isi sudah ketemu tadi yang posisinya yang jaga stand tadi. Nah kalau itu sudah ada, saya cari yang lain, misalnya kayak tapi sekarang ini baru-baru ini ada om saya, dia tuh buka usaha kerang ikan di Sungai Belayan, persis di belakang rumah saya. Nah karena persis di belakang rumah saya, jadi kan kalau ambil banyak kan yang kalau ambil banyak, maksudnya kalau ada orang ambil banyak bisa turun ke mereka kalau langsung. Nah jadi om saya itu bilang, kamu libur nih, kamu jualan di depan rumah, jualan ikan itu ikan nila sama ikan mas. Nah di situ saya ngambil keuntungan, misalnya om saya ini di bawah saya ngambil itu 1 kilo 35, nah saya jualnya 45 per kilo gitu. Tapi itu pas saya libur. Sekarang kalau saya sudah libur, sudah nggak libur, saya udah kuliah, saya itu dijaga sama istri saya. Sangat menarik sekali ya, berarti ini momennya pas waktu libur ya. Jadi teman-teman, yang kedua ada yang ingin bertanya pada saudara Aisyah. Silakan. Mengenai seputar pengalaman ini sangat menarik sekali. Kayak mau nanya terus ikannya kah, makan ikannya apa? Keuntungan ya, kalau Keuntungan pas awal-awal ya. kalau awal-awal ini saya jualan sendiri ya, bukan dari kerambanya langsung. Kalau kerambanya langsung saya kurang tahu karena kata om saya sendiri keuntungannya itu belum bisa tetap karena baru berjalan 1 tahun. Nah kalau kami itu di rumah
karena om saya itu ngasih ikan misal 10 kilo nih, 10 kilo dia kasih harga 1 kilonya itu 35. Nah kami jualnya 45, kami cuma kasih uang yang misal 10 kilo nih habis, nah saya 10 kilo 7 kali 35.000 uang itu buat mereka. Nah kan itu ada lebih 10 ribu lah, nah 10 ribu itu buat kami, itu keuntungannya. Jadi kami itu nggak bayar modal, kan orang-orang kan pakai modal Iya, kan. iya. Nah, itu ibaratnya kami gimana ya, ngambil keuntungan di sini tadi, cuma kami nggak bayar modal karena modalnya dari kami sendiri. Berarti lumayan ya. Ya, Itu setiap hari tuh. ya setiap hari kadang hampir 20 kilo, kadang 15 kilo. Kemarin paling banyak itu 20 kilo lebih lah, karena baru-baru juga. Jadi mau ditanyakan dari sendiri Lisa, Kalau kami di sini nih, kan yang ngurusin tadi kakak ipar. Berarti kamu nggak dapat keuntungan lagi. Kalau itu memang nggak dapat, itu dikasih ke kita saya karena dia yang jaga. Cuma kalau nggak libur, ya. Tapi kalau pulang, pasti libur. tapi menarik ya, ini kan momennya pada saat libur, jadi ya betul juga sih pada saat libur gitu kan, daripada kita nggak ngapa-ngapain, kita cari aktivitas yang mana itu bisa menghasilkan uang gitu ya untuk kita. Mungkin yang ingin saya tanyakan lagi, apa sih tantangan yang paling terbesar pada saat Anda berwirausaha atau membagi tadi yang jualan daripada omnya ya? Apa tantangan terbesarnya pada saat kamu jalan? Nah, tantangannya itu gini, anu juga sangat apa? Kalau rugi ya rugi banget. Misalnya kita ngambil naikkan 10 kilo, kadang ada hari di mana ikan-ikan itu mati. Ya, kadang mereka tuh kayak mabok, entah dari oksigennya yang kurang. Nah, jadi banyak yang mati. Kalau mati kan kita nggak bisa jual lagi, karena kan namanya seger. Nah, jadi itu nggak bisa dijual lagi. Jadi kita tuh harus betul-betul jaga gitu nah ketahanannya, terutama di tempatnya biar nggak panas, terus oksigennya itu. Berarti untuk ikan ini memang harus betul-betul juga ya dalam Iya. perawatannya, nggak bisa sembarangan ya. Itu kalau dia di dalam akuarium kita buat sendiri, tapi kalau di perambanya itu kan luas ya, Iya. jadi itu aman. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir, apa nilai ataupun pengalaman yang paling berharga yang Anda dapatkan pada saat selama berwirausaha atau dapat menghasilkan uang selama liburan itu? Pengalaman berharga intinya itu kita tahu gimana susahnya cari uang, rupanya itu susah banget. Terus pengalaman berharga itu saya tahu tentang cara mengelola peternakan ikan. Dari yang sebelumnya itu cuma ngurus sawit, tiba-tiba kita bisa ngurus ikan, terus kita ternak ikan. Terus pengalamannya itu ya kita dapat Sekalian. Tapi tadi ada disebutkan bahwasannya pernah ngurus sawit juga. sawit itu kita paling bersihkan rumputan di pohonnya itu biar buahnya nggak kurang, terus empuk. Kalau sawit ya. Berarti Anda ini mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa ya, nggak cuma di perikanan tadi itu ya, ataupun juga jaga warung tadi kan sebelumnya ya. Tapi di sisi lain Anda juga membantu lahan orang tua itu ya, sampai banyak dicoba lagi ya. Jadi kan KPPS nggak pernah. Memang banyak sekali yang pengalaman ini. Kita perlu memang banyak bertanya sih sebenarnya kepada narasumber kita yang ketiga ini. Tapi kita juga perlu tanya kos kita dong. Oh iya, Ada baik silakan. pengalamannya. Silakan. Kalau saya sih pengalaman saya dulu pernah pas sebelum masuk kuliah. Kan kalau saya kan memang selama di Kalimantan ini, saya di Kalimantan mulai kelas 1 SMP dan memang saya asalnya dari Bandung. Saya perantau di sini. Ketika saya lulus SD, saya langsung ke sini ke Kalimantan karena ada keluarga saya gitu kan di pesantren. Nah, pengalaman berwirausaha itu pada saat saya sebelum masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah itu saya pernah berjualan seblak. Asik. Boleh dong nanti bikinin. Jangan nanti takutnya keasinan. Ya itu saya dulu pernah berjualan seblak sebelum saya masuk kuliah.
sekitaran 1 tahun lah itu saya jualan seblak. Nah itu yang mana jualan seblak itu bukan punya saya, akan tetapi punya ustadz yang di pondok. Sama Rika sih. Enggak, di Kamboja. Karena kan saya pernah beberapa kali sebelum berjualan itu saya pernah masak seblak gitu kan. Nah ustadz ini muncullah pikirannya untuk bagaimana kalau kita buka usaha kecil-kecilan gitu kan, usaha jualan seblak. Nah itu awal mulanya itu saya itu jualannya di lingkup asrama pondok. Iya, lingkup asrama pondok. Dan itu yang beli hanya santri putra dan santri putri, dan ada juga warga komplek ini pondok itu juga beli gitu. Dan itu penghasilannya bagi saya sendiri lumayan, walaupun saya tidak ada berkontribusi dalam uang gitu kan, tapi kan di situ saya minta untuk yang jaga dan yang masaknya. Jadi alhamdulillah dalam sebulan itu saya dikasihnya 300.000 dalam sebulan. Karena modalnya dari ustadz itu lumayan gede sih. Awal mula modalnya itu kena 1.500.000. Nah, tapi di situ untungnya lumayan besar juga. Nah, lama-kelamaan jualan saya itu pindah, bukan di lingkup komplek pondok lagi, akan tetapi di luar pondok. Di luar pondok gitu kan, di pas gapura masuk pondoknya itu. Nah, di situ saya melanjutkan daripada jualan seblak itu juga punya ustadz juga masih. Nah, pas pindah tempat itu, nah di situ lumayan rame, karena kan itu samping jalan ya tempatnya. Jadi saya juga membuatkan daripada spanduk jualannya itu. Dulu nama seblak kami itu seblak Borneo Chapter, nama warung seblaknya, warung seblak Borneo Chapter gitu kan. Dan itu di situ ada tulisannya asli khas Bandung gitu kan, karena ya saya sendiri yang masaknya. Dan kebetulan ustadz saya ini pesantrennya dulunya itu pernah di Bandung, di Jawa Barat. Jadi dia juga bisa berbahasa Sunda gitu kan. Ya, jadi kami situ ya collab lah bahasanya gitu kan, ya kerjasama. Nah jadi pas waktu pindah warung itu, nah di situ lumayan rame, karena kan yang beli itu gak cuma orang pondok yang di dalam, tapi yang di luar dia, masyarakat luar juga, yang singgah-singgah juga ada gitu kan, yang penasaran mungkin gitu ya. Nah situ lumayan rame lah, dan di situ saya mendapatkan ya gaji lah bahasanya gitu kan, untung juga lumayan. Dalam sebulan waktu itu saya dikasihnya 600.000, yang awalnya 300 naik jadi 600.000. Tapi itu masih berjalan sampai sekarang. Nah, semenjak saya masuk kuliah, awalnya sempat berjalan, cuman yang bisa saya katakan tidak seramai pas saya masih berkontribusi gitu ya, baru jualan di situ. Stabil ya, beda tangan beda rasa. Ya, ada yang mengatakan begitu. Cuman Itu fakta. ya, Beda tangan pasti beda rasa. Biar resepnya itu sama. tapi untuk sekarang ya udah berjalan lagi usaha jualan seblaknya. Kenapa nggak jalanin sendiri? Kayak bukannya ya mungkin tapi sama ya. Saya, iya. Saya awalnya pengen gitu kan buka sendiri. Cuman di sisi lain saya melihat daripada saya ini tinggalnya kan di asrama kampus ya. Jadi sangat susah sih buat saya untuk buka jualan seblak ini. Walaupun kemarin sempat saya coba izin ke ustadz yang ada di asrama, itu dibolehkan saja. Cuman kan kita harus kembali lihat waktu kita berkuliah. Nah saya rasa saya masih belum bisa memaksimalkan daripada manajemen waktunya itu. Karena kan pasti banyak tugas-tugas kuliah. Kalau kita hantam dengan berjualan, takutnya nanti tugas kuliah kita yang malah kita abaikan. Resep awal itu dari mana? Resep Atau awal coba-coba sendiri atau emang? buat seblak. Heeh. Ya karena mungkin saya lama di Bandung gitu kan ya. Karena saya lama di Bandung dan memang saya suka sekali seblak gitu ya pas waktu di Bandung juga. Nah saya bisa tahu resepnya itu ya karena saya ngelihat orang yang jualan itu apa aja bahan-bahannya gitu kan ya. Nah di situ saya tahu, dan waktu itu juga pas masih di Bandung kakak saya juga pernah berjualan seblak. Jadi saya bisa tahu nih resepnya apa aja sih buat seblak itu. Sampai sekarang ya saya sangat ingat banget gitu loh. Kalau seblak kuncinya enak itu gimana, apa aja bumbunya yang harus paling terasa gitu kan. Gitu. Berarti resep turun temurun. Ya bisa dikatakan gitu turun temurun. Yang awalnya saya hanya melihat dari orang-orang yang berjualan,
pas kakak saya jualan, nah di situ saya bisa mengetahui lebih dalam tentang resep seblak itu bagaimana. Ini kalau lulus kuliah harus terusin sih, buka sendiri kan. Kita tahu rame Iya. ruko, ada ruko seru mantap. Nanti Iya. kita cobain seblak garis. Pengennya begitu, cuman kayaknya kalau untuk buka usaha warung seblak itu ya harus butuh modal yang besar sih. Iya. Tidak lagi mau ditanyakan? Mau nanya ke saya, atau nanya ke Ya silakan, ini bebas saja. Atau mungkin cukup saja kali ya. Ya baik, itulah teman-teman sekalian ya, podcast kita pada hari ini. Ya ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dikeluarkan gitu ya, dari saudari Risa, saudara Alfa, saudari Aisyah, dan begitu juga saya sendiri. Banyaklah pengalaman yang sangat berharga. Jadi ya intinya yang bisa kami dapat pada hari ini, bahwasannya dalam berwirausaha itu tidak segampang kita membalikan tangan gitu ya, kan, tetapi butuh perjuangan ya, butuh perjuangan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang dalam sekecil apapun sampai bisa mendapatkan yang sebesar apapun, itu sangat banyak sekali pengorbanan dan juga tantangannya gitu ya. Mungkin sudah ya. Mungkin itu saja ya podcast dari kami. Semoga teman-teman nantinya yang menonton bisa terinspirasi gitu ya dengan pengalaman-pengalaman yang kami ceritakan tadi, dan itu juga menjadikan semangat bagi kita juga yang berpengalaman pada hari ini. Dan mungkin saya cukupkan. Saya terima kasih ucapkan kepada saudari Lisa, saudara Alfa, dan saudari Aisyah. Ya semoga kita kedepannya bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses ya. Amin. Ya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.